Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafika Rahmatia. Saya dari kelas SI 301. Pada kesempatan kali ini NIM saya 220101010013. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan makalah pendidikan agama yang telah saya buat. Makalah tersebut saya susun berdasarkan ringkasan materi dari sesi ke-9 hingga sesi ke-15. Adapun video presentasi ini saya buat dengan tujuan untuk memenuhi tugas dari ujian akhir semester mata kuliah pendidikan agama Islam. Masuk ke latar belakang dari makalah yang saya buat. Yang pertama, manusia itu adalah salah satu makhluk sosial yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan untuk menghuni bumi dan menjadi satu-satunya makhluk yang ditugaskan oleh Allah untuk menjadi khalifah di bumi. Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia itu tidak bisa lepas uh, dari orang lain. Interaksi sosial dalam masyarakat ini diatur dalam suatu tatanan normatif yang disepakati bersama oleh anggota masyarakat dengan tujuan untuk menjamin terwujudnya kedamaian dan ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat. Aturan ini disebut sebagai nilai dan norma. Nah, Indonesia ini adalah negara yang kaya akan keragamannya. Salah satu keragamannya adalah masyarakat yang menganut agama yang berbeda-beda. Undang-undang di Indonesia membebaskan masyarakat untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut kepercayaannya itu. Sehingga antar umat yang satu dengan yang lain hidup harus saling berdampingan. Interaksi sosial antar anggota maupun kelompok masyarakat seringkali diwarnai dengan berbagai konflik. Sekalipun telah ada nilai dan norma yang berlaku, terkadang konflik tersebut disebabkan karena adanya persepsi, adanya kepentingan maupun adanya tujuan yang berbeda di antara anggota maupun kelompok masyarakat. Berdasarkan latar belakang yang telah saya jelaskan tadi, maka tujuan dari penulisan makalah adalah pertama, kerukunan umat beragama untuk mengetahui kerukunan umat beragama dalam pandangan Islam dan implementasinya dalam multi konteks. Kemudian yang kedua, untuk mengetahui kemandirian dan kesalehan sosial dalam kehidupan bermasyarakat dalam pandangan Islam. Kemudian yang ketiga, untuk mengetahui konsep kewajiban dan hikmah bekerja dalam diri dan masyarakat. Yang keempat, untuk mengetahui kemandirian sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Yang kelima, untuk mengetahui bagaimana cara mengatasi dan menghadapi problematika umat beragama. Dan yang keenam, untuk mengetahui bagaimana cara mengatasi dan mengembangkan pengetahuan dalam menghadapi problematika umat beragama. Baik, masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu kerukunan umat beragama dalam pandangan Islam dan implementasinya dalam multi konteks. Kerukunan agama menurut Islam. Kerukunan antar agama dalam Islam masuk dalam konteks toleransi. Toleransi yang diperbolehkan dalam agama Islam hanyalah toleransi dalam urusan muamalah dan kehidupan sosial. Adapun implementasi kerukunan dalam multi konteks, yaitu yang pertama, saling tenggang rasa, saling menghargai, dan bertoleransi. Kemudian yang kedua, tidak memaksakan seseorang untuk memeluk agama tertentu. Kemudian yang ketiga, umat beragama diberi kebebasan beribadah sesuai agamanya masing-masing. Dan yang keempat, masing-masing agama taat pada agamanya dan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Pembahasan berikutnya mengenai kemandirian dan kesalehan sosial dalam kehidupan bermasyarakat dalam pandangan Islam. Kesalehan sosial berarti kebaikan dalam kerangka hidup masyarakat
Contoh sederhananya adalah berpakaian menurut agama masing-masing. Nah, Islam mendorong setiap muslim dan muslimah agar selalu berpakaian indah, bersih, dan rapih dengan tetap menjaga norma-norma yang ditetapkan Sang Pencipta, yaitu menutup aurat. Baik, pembahasan yang ketiga adalah konsep kewajiban dan hikmah bekerja dalam diri dan masyarakat. Kewajiban bekerja. Islam memerintahkan agar setiap orang itu bekerja, dan perintah bekerja dalam Islam ada pada surah An-Naba ayat 11 yang artinya dan kami jadikan siang untuk mencari penghidupan. Untuk mencari penghidupan berarti kita harus kerja ya. Kemudian ada juga pada surah At-Taubah ayat 105 yang artinya dan katakanlah bekerjalah kamu maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Islam memang memerintahkan umatnya untuk menjadi pekerja keras. Namun bukan hanya bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup, tetapi juga untuk beribadah. Contoh misalnya dari hasil bekerja, kita bisa melakukan ibadah lain seperti bersedekah, bisa memberikan infak, berzakat, dan lain-lain. Hikmah bekerja. Yang pertama, mendapatkan pahala dan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menjauhkan diri dari kerendahan dan kehinaan akibat meminta-minta. Yang ketiga, menjadi pribadi mandiri dan amanah. Yang keempat, mampu meraih dan mewujudkan cita-cita atau keinginan. Dan yang kelima, menjadi pribadi yang disenangi dan dipercaya sesama manusia. Pembahasan yang berikutnya adalah kemandirian sosial dalam kehidupan masyarakat. Kemandirian sosial adalah kemampuan untuk mengadakan interaksi dengan orang lain dan tidak bergantung pada aksi orang lain. Sebagian karakter yang diterapkan dalam Islam adalah kemandirian. Kemandirian dalam hal mempertanggungjawabkan perilaku dan perbuatan, baik itu di dunia maupun di akhirat. Kiat untuk menjadi mandiri, pertama berusaha melakukan sesuatu sendiri, tidak meminta. Kemudian yang kedua, tidak meminta tolong orang lain jika masih bisa melakukannya sendiri. Kemudian yang ketiga, belajar mengambil keputusan tanpa ada pengaruh dari orang lain. Kemudian yang keempat, bertanggung jawab atas setiap keputusan yang telah diambil. Pembahasan yang berikutnya adalah mengatasi dan menghadapi problematika umat beragama. Konflik antar umat beragama. Karena banyaknya perbedaan, maka sering dapat menimbulkan konflik. Nah, konflik tersebut bisa dilatar belakangi oleh adanya perbedaan doktrin, perbedaan suku dan ras, perbedaan kebudayaan, masalah mayoritas dan minoritas, klaim kebenaran, dan lain-lain. Nah, untuk mengatasi konflik tersebut, setiap orang harus memiliki rasa kehormatan antara agama yang satu dengan yang lain. Kemudian harus mempererat tali persahabatan dan berusaha mengenal satu sama lain, mengenal jauh satu dengan yang lain. Kemudian yang ketiga, harus memiliki kesadaran bahwa setiap agama yang dianut masyarakat itu membawa misi kedamaian. Kemudian yang keempat, kita harus berbaur ke masyarakat sekitar. Dan yang terakhir, harus ada yang namanya rasa keadilan. Dan harus menghilangkan rasa ketidakadilan agar tidak menimbulkan rasa kebencian. Baik, demikian presentasi saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.